Anda kembali di Breaking News. Penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah, pemirsa, nanti akan diselenggarakan sidang isbat di Kementerian Agama yang sebagai penentu 1 Ramadan 1446 Hijriah. Namun hal tersebut ini dilakukan setelah pemantauan hilal di sejumlah titik yang informasinya ini ada 125 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun kita akan pantau terlebih dahulu ya bagaimana kemudian ini persiapan yang berlangsung di Gedung Kementerian Agama. Sudah ada rekan kami Adi Mulya yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat sore Adi Mulya. Seperti apa kemudian ini persiapan yang dilakukan menjelang sidang isbat di Kementerian Agama? Silakan. Ya baik, selamat sore Tiara Harahap dan juga pemirsa. Berkenaan dengan penetapan sidang isbat ini, memang nanti prosesnya akan segera dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat di MH Tamrin ini, Jalan MH Tamrin. Dan untuk konferensi pers sendiri nantinya memang akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini memang sejumlah persiapan ini sudah dilakukan di kantor Kemenak RI, di mana di sini sudah ada tempat untuk nantinya konferensi pers yang dilakukan langsung oleh Kementerian Agama, oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lalu untuk persiapannya di sini memang terdapat 3 rangkaian nantinya, Tiara Harahap dan juga pemirsa. Untuk yang pertama ini rangkaiannya ialah untuk analisa secara astronomi mengenai posisi hilal, lalu kemudian apakah hilal sudah terlihat atau belum, ini nanti di rangkaian pertama. Lalu untuk rangkaian kedua ini ada Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal-hilal dari sejumlah titik yang ada di Indonesia. Memang Rukyatul Hilal ini terdapat di beberapa titik di Indonesia. Tetanggung-tanggung memang sejumlah 125 titik telah disediakan untuk memantau hilal atau proses Rukyatul Hilal. Nah, dari 125 titik nanti akan dimusyawarahkan oleh Kementerian Agama dan hasilnya baru nanti akan diumumkan ke publik dan ke masyarakat Indonesia. Apakah 1 Ramadan 1446 Hijriah akan tiba di esok hari atau belum. Nanti kita akan saksikan sama-sama. Untuk saat ini memang masih terdapat persiapan dan konferensi pers pun baru akan digelar pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, konferensi pers akan dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah sidang isbat kemudian ini dilakukan, sejumlah persiapan tentunya masih terus dilakukan di kantor Kementerian Agama hingga saat ini. Terima kasih Adi Mulya. Saat ini kami bergeser ke Kanwil Kemenak Jakarta. Pemirsa, ada Rizka Salsabilang yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat sore Rizka, seperti apa kemudian ini persiapan dari pemantapan ataupun juga Rukyatul Hilal yang akan berlangsung pada sore hari ini? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk pemantauan ataupun persiapan pemantauan hilal di Gedung Kemenak Kanwil Jakarta sendiri ini masih melakukan rapat koordinasi antara tim kerja, yang mana nantinya titik pantauan hilal di kota Jakarta sendiri ada 6 titik, yaitu 2 titik tambahan seperti Monas dan juga Jakarta Islamic Center. Dan salah satu titiknya juga tempat saya mengabarkan Gedung Kanwil Kemenak DKI Jakarta, kemudian juga ada Masjid Hashim Asyari, kemudian Masjid Musarin Basmol, Kembangan Utara, dan juga Pulau Karya Kabupaten Kepulauan Seribu yang akan menjadi tempat titik pemantauan hilal untuk di kota Jakarta. Dan sementara itu titik ataupun proses pemantauan hilal ini nanti akan dimulai pada pukul sekitar 16 waktu Indonesia Barat, yang mana untuk persiapannya sendiri kami belum melihat adanya alat-alat yang ditaruh biasanya kalau di kantor Kanwil Jakarta sendiri biasanya dilakukan di atap ataupun di atas gedung, yang nantinya kita juga akan turut ikut naik ke atas, yang mana juga untuk saat ini sendiri baik dari tim Kanwil Jakarta ini masih melakukan rapat koordinasi yang memang karena proses pemantauan hilal di kota Jakarta ini memakan ada beberapa tempat yang berbeda, yaitu di ujung kota Jakarta hingga di pusat kota Jakarta. Sementara itu kalau untuk melihat pemantauan hilal sendiri memang tergantung dengan cuaca juga menjadi faktor yang sangat berkaitan dengan proses pemantauan hilal ini. Jika mana kita melihat di lokasi kami mengabarkan saat ini di kantor Kemenak Kanwil Jakarta sendiri, ini memang terpantau langit ini cerah begitu, berwarna biru, dan juga awan-awan ini tidak terlalu padat untuk menutupi proses melihatnya hilal pada sore hari nanti. Adapun untuk melihat ataupun menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah ini di patokan utamanya yaitu hilal mempunyai ketinggian sekitar
3 derajat dengan sudut bulan matahari 6,4 derajat. Yang mana jika angka titik ataupun lokasi dari hilal ini masih berada di bawah angka tersebut, memang belum dapat dimasukkan ke dalam atau belum dapat dibilang memasuki 1 Ramadan 1446 Hijriah, yang mana awal mula untuk umat Islam untuk berpuasa. Adapun tadi kami juga sempat berkoordinasi dengan tim Kanwil Jakarta, apakah nantinya kita bisa ikut melihat ke atas di kantor Kanwil Jakarta, atau kita akan diajak untuk melihat proses pemantauan hilal di Monumen Nasional Jakarta. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih Rizka Salsabila melaporkan langsung dari Kanwil Kemenak Jakarta. Kalau tadi Rizka sempat menceritakan begitu ya, bahwa langit di sana cerah, tentu kita harapkan sama-sama agar hilal ini juga nampak secara lancar begitu ya untuk penentuan 1 Ramadan 1446 besok. Terima kasih. Pemirsa, penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang diawali penyampaian data hisab dan hasil Ruhyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam atau memasuki bulan baru. Biasanya pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dari bagaimana kriteria itu diinterpretasikan ya. Jadi selama ini kan kita untuk terakhir ya, kita menganut kriteria Mabims namanya. Nah, kriteria Mabims itu sekarang yang kita sepakati adalah untuk ketinggian bulan saat matahari terbenam itu adalah 3 derajat. Kemudian elongasi itu jarak antara bulan dan matahari, jadi pusat bulan dan matahari kalau kita lihat dari pengamat kita di bumi, itu 6,4 derajat. Dan itu berlaku keduanya, jadi ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 itu harus dipenuhi. Nah, sekarang permasalahannya untuk Ramadan kali ini itu dari sisi ketinggian sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Jadi hampir seluruh wilayah, sebagian besar seluruh wilayah Indonesia itu sudah masuk ke kriteria itu. Nah, yang jadi masalah adalah elongasi sekarang. Nah, elongasi itu, batas 6,4 itu dipenuhi di sekitar Sabang. Jadi di Provinsi Aceh. Nah, artinya apa? Sebagian besar wilayah Indonesia itu sebenarnya masih belum memenuhi kriteria. Nah, itu yang akan menjadi polemik karena kan misalnya bayangkan ada pengakuan melihat misalnya katakanlah di Jawa Barat atau di Jawa Tengah atau di wilayah Sumatera bahkan. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Itu yang bisa menimbulkan potensi perbedaan. Para ulama bersepakat waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Ruhyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Untuk menentukan awal Ramadan, pemerintah menggelar yang namanya sidang isbat ya. Jadi sidang isbat ini adalah sebuah ajang musyawarah seluruh ormas Islam yang berada di tanah air untuk mendiskusikan kaitan dengan bagaimana penetapan awal Ramadan di tahun tersebut ya. Nah, adapun metode yang dipakai kaitan dengan sidang isbat ini adalah menggabungkan antara data-data hisab, kemudian kita juga mendengarkan orang-orang yang melaksanakan ru'yat hilal. Jadi ru'yat hilal di tahun 2025 ini akan dilaksanakan di 125 titik. Jadi nanti kita dengarkan ya, jadi kita musyawarahkan antara data yang diperoleh dari perhitungan hisab dengan mereka yang menyampaikan melalui metode ru'yah yang berada di tahun 2025 ini di 125 titik. Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Bagaimana untuk awal Ramadan yang akan datang? Perlu kami sampaikan bahwa untuk awal Ramadan yang akan datang, berdasarkan data tanggal 29 Syawal 1446 Hijriah itu bertepatan tanggal 28 Februari 2025.
yakni hari Jumat, di mana data yang kami terima mendasarkan kepada kriteria yang dilakukan di Nahdlatul Ulama, data hisab diperoleh pada saat tanggal 28 Februari atau tanggal 29 Sya'ban, ketinggian hilal di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria imkanur ru'yah, yakni 3 derajat 6,4, hanya sebagian wilayah Provinsi Aceh. Untuk wilayah-wilayah yang lain masih dalam kriteria di bawah imkanur ru'yah. Sehingga apa yang perlu kami sampaikan, ini nanti kalau mendasarkan pada landasan dari hasil muktamar maupun munas, posisi hilal di Aceh sangat menentukan apakah nanti jika berhasil bisa digunakan untuk penetapan seluruh wilayah NKRI, namun kalau tidak berhasil konsekuensinya juga kita akan istiqmal seluruh NKRI. Hijriah ini 1446 Hijriah, Muhammadiyah masih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki itu metode berdasarkan gerak faktual, benda-benda langit, bulan, terus kemudian wujudul hilal itu kriterianya. Ketika matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk, itu sudah memasuki bulan baru. Untuk 1446 Hijriah ini. Tanggal 22 Februari ya, itu PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat bahwa Muhammadiyah itu awal puasa Ramadan itu tanggal 1 Maret. Terus Idul Fitri nanti pada tanggal 31 Maret. Yang sama dengan pemerintah yang menggunakan hisab dengan kriteria imkan ru'yah. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, breaking news, penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini.